ke Surabaya, Jawa Timur, pemirsa. Ini ada seorang pria asal Tambak Sari, Surabaya yang tega memperkosa seorang gadis. Ya, ia diketahui pun juga korban ini adalah orang dengan kebutuhan khusus atau disabilitas dan juga masih di bawah umur. Begitu tega dan sadisnya di mana petugas unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya meringkus RHS, seorang pria yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap gadis di bawah umur. Penangkapan terhadap seorang pria ini berawal dari laporan ibu korban kepada polisi. Iya. Dalam pemeriksaannya, pelaku bahkan sempat mengakui kejadiannya. Di mana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, RHS ini bakal dijerat pasal 81 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukumannya paling tidak 15 tahun penjara, Pi. Ya, itu dia. Nah, untuk kita mengetahui ya bagaimana penanganan perkembangan kasus ini, segera kita bergabung dengan Surabaya. Ini sudah ada Pak Edward Dewaruci. Ini adalah pembina Lembaga Perlindungan Anak Surabaya. Selamat pagi, Pak Edward. Selamat pagi, Pak Edward. Terima kasih Pak Edward atas waktunya pagi ini, Pak Edward. Pak Edward, ini pelaku sudah diamankan. Bagaimana proses penanganan oleh kepolisiannya nih, Pak Edward? Ya, kita mesti apresiasi ya kerja kepolisian karena memang bisa mengungkap dan memproses kasus ini dan sudah cukup cepat juga karena kemudian pelakunya sudah ditahan untuk kemudian pembuatan pemeriksaan berita acaranya juga sudah disusun untuk kemudian bisa diproses lanjutan sampai di persidangan. Nah, tapi yang penting kan sekarang penanganan si korban, karena korban kan disabilitas. Terus kawan-kawan di pemerintah Kota Surabaya juga sudah melakukan proses pendampingan baik secara psikologis maupun medisnya untuk kemudian nanti di proses pemulihan dan rehabilitasi anak ini bisa dilakukan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Mudah-mudahan semuanya dalam proses yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Gitu. Oke. Ya, Pak Edward, kalau kita tahu bersama kan pelaku ini kan juga tetangga korban begitu ya Pak ya. Sebenarnya kedekatan antara mereka ini seperti apa Pak? Dan juga pelaku ini kalau bisa dilihat secara keseharian bagaimana? Ya, kalau sudah lingkungan terdekat itu kan juga repot juga ya. Namanya anak-anak dia merasa bahwa dia punya kepercayaan dan kenal dengan pelaku sehingga pasti anak-anak tidak punya pikiran bahwa pelaku punya niat jahat kepadanya kan gitu. Ya. Apalagi ini dengan keterbatasan kondisi si korban pun juga itu yang kemudian sebetulnya mesti jadi alasan untuk aparat penegak hukum baik jaksa maupun hakim nanti itu bisa memberikan hukuman yang lebih berat. Jadi pemberatan hukuman harusnya bisa diterapkan dalam kasus ini supaya nanti pelaku atau calon-calon pelaku yang lain juga mikir-mikir lah jangan sampai kemudian mengambil manfaat terhadap anak-anak yang memiliki kerentanan dan ketidakmampuan itu justru menjadi sasaran untuk jadi korban terus-meneros. Oke. Itu yang memang mesti diperhatikan. Fokus ya, Oke. Mungkin terakhir nih Pak Edward. Jadi kalau kita telisik lagi ancaman hukuman ini kan 15 tahun penjara, pasal 81 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Kalau Pak Edward sendiri melihat ini berdasarkan dari perkembangan pemeriksaan yang saat ini tengah berlangsung, apa yang harus menjadi poin agar ini bisa menjadi pemberat gitu ya dalam menentukan hukumannya nanti begitu? Ya, kalau bisa diperberat 3 kalinya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga perubahannya yang terakhir itu 35 2014. Nah, kalau yang pasti bahwa kewaspadaan anak-anak terhadap orang-orang terdekat itu juga perlu disampaikan dan diajarkan kepada anak-anak kita. Betul. Untuk tidak bisa terlalu percaya gitu terhadap orang-orang terdekat. Ya. Karena kan ternyata memang jumlah kasus yang dilakukan oleh orang-orang terdekat itu juga makin banyak gitu. Guru atau mungkin pengasuh di tempat lembaga pendidikan yang lain itu kan sering kemudian kita dapat beritanya bahwa itu pelaku-pelakunya.
dan kepedulian dari warga sekitar, terutama orang tua juga harus semakin dimaksimalkan untuk kemudian tidak bisa kemudian melepaskan anak itu dengan tanpa pengawasan. Baik. Itu, Mas. Baik, baik. Ya. Pak Edward Dewaruci, terima kasih atas waktunya, paparannya juga pada pagi hari ini, Pak. Sehat selalu untuk Bapak dan Terima juga kasih, Pak teman-teman Edward. di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Sama-sama. Pak. Baik, sukses, Pak. Selamat pagi. Oke, terima kasih.